Program latihan intensitas tinggi, Timnas U20 Indonesia latihan 4 kali sehari. 3 tahun berhenti, Indra Syafri tidak dihantui kekhawatiran. Sempat kena marah Shin Tae-yong karena malas lari, Hoki Caraka ternyata cedera. Bolivia dan Tajikistan jadi calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Program latihan intensitas tinggi, Timnas U20 Indonesia latihan 4 kali sehari. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Shin Tae-yong, membeberkan program latihan skuad Garuda Nusantara pada pemusatan latihan tahap pertama. TC yang dimulai sejak awal Februari lalu ini sudah mencapai hari ke-8. Pada tahap ini pemain skuad Garuda Nusantara diharapkan bisa segera beradaptasi dengan tim. Selain itu, taktik Shin Tae-yong yang membutuhkan fisik prima membuat latihan berjalan dengan intensitas tinggi. Terlihat juga sesi latihan diwarnai dengan menghabiskan waktu di pusat kebugaran untuk membentuk massa otot. TC ini nantinya akan berakhir pada 28 Februari mendatang. Selanjutnya, skuad Garuda Nusantara akan terbang ke Uzbekistan untuk tampil di Piala Asia U20 2023 yang akan digelar pada 1 Maret 2023. Terkait program latihan, Shin Tae-yong menjelaskan jika dia memberikan 2 sesi yang berbeda. Pemain Timnas U20 Indonesia dibagi menjadi 2 tim dalam latihan ini. Mereka dibagi berdasarkan menit bermain selama di klub. Jika menit bermain yang didapatkan pemain-pemain muda ini sedikit maka sesi latihan akan diberikan 4 kali sehari. Ujian berat dari Shin Tae-yong tidak berhenti di situ. Karena lawan-lawan yang dihadapi pada Piala Asia U20 2023 adalah tim kuat, maka semua pemain harus bisa beradaptasi. Apalagi, turnamen tersebut nantinya akan digelar di Uzbekistan yang memiliki udara yang lebih dingin bahkan di bawah 10 derajat Celcius. Untuk beradaptasi dengan suhu yang cukup ekstrim tersebut maka Hoki Caraka dan kawan-kawan diberikan latihan keras di bawah panas matahari Jakarta. Dari 30 pemain baru 19 pemain yang sudah hadir di TC ini. 4 pemain Persija Jakarta dan 3 pemain dari Persib Bandung masih belum terlihat. Sementara Marcelino Ferdinand masih berada di tim Liga 2 Belgia dan Ronaldo Kuateh dikabarkan sedang proses negosiasi dengan tim asal Turki. 3 tahun berhenti, Indra Syafri tidak dihantui kekhawatiran. Indra Syafri merasa tidak khawatir sentuhannya akan hilang setelah sekitar 3 tahun menepi dalam melatih tim. Terakhir kali, Indra Syafri menangani Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2019 Filipina. Pada SEA Games 2019, Indra Syafri membawa Timnas U22 Indonesia menyabet medali perak. Saat itu, Timnas U22 Indonesia kalah dari Vietnam di final dengan skor 0-3. Vietnam kala itu dibesut oleh Park Hang-seo. Setelah ajang itu, Indra Syafri mengemban jabatan sebagai Direktur Teknik PSSI, terhitung sejak Februari 2020. Kini Indra Syafri akan membesut Timnas U23 Indonesia yang berlaga di SEA Games 2023 Kamboja. Indra Syafri yang ditunjuk oleh PSSI melatih Timnas U23 Indonesia untuk mengisi posisi dari Shin Tae-yong. Karena Shin Tae-yong difokuskan menangani Timnas U20 Indonesia yang akan mengarungi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Berkaitan dengan SEA Games 2023, jeda pelaksanaan ajang tersebut sangat mepet dengan gelaran Piala Dunia U20. Indra Syafri mengisyaratkan sangat antusias kembali turun gunung. Mengenai strategi pembentukan Timnas U23 Indonesia, Indra Syafri belum mau berkomentar banyak. Dia akan memberikan keterangan detail setelah Kongres Luar Biasa PSSI yang berlangsung pada 16 Februari 2023. Agenda tersebut adalah ajang penentuan kepengurusan baru PSSI periode 2023 sampai 2027. Sempat kena marah Shin Tae-yong karena malas lari, Hoki Caraka ternyata cedera. Penyerang Timnas U20 Indonesia, Hoki Caraka,
mengalami cedera saat pemusatan latihan di Jakarta. Pada TC tahap awal ini, Shin Tae-yong fokus pada latihan fisik. Tentunya latihan fisik ini tidak bisa dianggap remeh. Apalagi pelatih asal Korea Selatan ini sering memberikan program latihan yang berat demi meningkatkan fisik pemain timnas. Meski sudah sempat ikut TC di Eropa bersama skuad Garuda Nusantara, Hoki Caraka mengaku jika latihan yang diberikan oleh Shin Tae-yong tetap berat. Bahkan, pada hari ke-7, dia akhirnya harus menepi karena cedera hamstring. Hoki akhirnya harus latihan terpisah didampingi oleh tim fisioterapis. Pemain asal klub PSS Sleman ini menjelaskan jika sebelumnya masalah cedera hamstring tersebut sempat bisa diatasi. Namun, saat latihan lari akhirnya dia harus menjalani perawatan karena sudah tidak bisa menahan sakit. Sebelumnya, tepatnya pada latihan yang digelar pada hari Sabtu kemarin, Hoki dan Frezi Al-Hadifi mendapatkan sorotan khusus dari pelatih Shin Tae-yong. Saat sesi lari yang diberikan tim pelatih, dua pemain ini dianggap tidak maksimal. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan ini melihat jika Hoki dan Frezi sebenarnya mampu memberikan yang lebih baik tapi tidak mereka lakukan. Bolivia dan Tajikistan jadi calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan calon lawan skuad Garuda pada FIFA Matchday Maret 2023. Ada dua calon yakni Bolivia dan Tajikistan. Kabar ini diungkapkan langsung oleh Shin Tae-yong di lapangan C Senayan, Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan terkait untuk FIFA Matchday Timnas Indonesia masih dalam penjajakan. Menurutnya PSSI dalam tahap penjajakan dengan Bolivia dan Tajikistan. Pelatih berusia 52 tahun itu tak bisa memastikan langsung. Sebab sampai saat ini masih penjajakan. Namun, kemungkinan terbesar memang bakal menghadapi Bolivia atau Tajikistan. Dalam laga FIFA Matchday ini lagi-lagi PSSI menargetkan lawan yang berada di atas ranking timnas Indonesia. Seperti diketahui, saat ini Indonesia berada di ranking 151 FIFA. Dengan begitu, apabila ingin peringkat timnas Indonesia naik kembali, maka Indonesia harus menghadapi tim yang memang ranking FIFA-nya lebih tinggi. Kali ini, dua calon lawan skuad Garuda ini dipastikan tidak kaleng-kaleng. Dari ranking FIFA saat ini Bolivia berada di peringkat 82. Sementara untuk Tajikistan saat ini ada di posisi ranking 108 FIFA. Seperti diketahui, apabila skuad Garuda bisa meraih kemenangan dari negara yang peringkatnya ada di atas maka ranking Indonesia bakal lebih meningkat.